Gimana caranya pembisnis ini mendevelop new product gitu loh kan. Saya waktu itu jalan-jalan, harga cat lukis itu mahal loh. Mahal ya. Gitu. Barangnya kecil lah yang mahal. Kalau saya bikin, begitu berhasil meluncurkan satu produk, Iya. habis itu terjadi distraction pasar misalnya, market distraction gitu. Lalu tadi tidak melakukan perbaikan, iya. tapi segera meluncurkan produk baru. Oh. Jadi semacam hit and run. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, Juri Budaya dan Arifin Wicaksono. Ya, di dalam channel ya yang baru ini, channel Nusantara Business Insight. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Ya. Semoga sahabat bisnis Nusantara semakin jaya. Merdeka. Gimana Mas kabarnya? Ini hari kelihatannya setiap hari ya sama saja. Tapi biasanya Mas Wicak itu pakai baju hitam. Ini pakai baju putih. Momen hari Jumat. Oh, momen hari Jumat. Jumat putih. Jumat putih. Aku tetap hitam ini. Jumat Oke. putih. Apa ini Mas kira-kira ini yang perlu kita bahas? Setelah kemarin kita beberapa kali bahas terkait dengan fundamental keuangan ya, sampai beberapa seri, dan saya kira juga ternyata banyak juga teman-teman yang melihat. Nah, kalau kita mulai agak menarik gitu, terkait dengan ada masukan ini, gimana caranya pembisnis ini mendevelop new product gitu loh kan. Nah, saya kira ini bagian dari fundamental produk ya Mas ya. Gimana ini nanti apa yang perlu kita diskusikan ini Mas? Minum dulu Pak Yuri. Wah, minum dulu. Oke, ya udah habis ini mau. Baik Pak Jurif, ya memang dari berapa tahun ya, sejak munculnya fasilitas digital ini Pak Yurif, Iya. ya rekan-rekan pebisnis itu bermunculan dan mempunyai fasilitas yang memudahkan gitu ya dalam membangun bisnis. Lalu disruption market ini dengan adanya internet dan digital marketing itu membuat variasi produk yang dijual itu jadi berbagai macam yang beredar di pasaran. Brand-brand baru, bahkan produk, bukan hanya brand tapi produk-produk baru ya yang dulu nggak pernah dikenal gitu, akhirnya diperkenalkan ke pasar. Dan sebagian itu berhasil, meskipun sebagian yang lain nggak berhasil gitu. Tapi yang kita saksikan banyak produk-produk yang berhasil diluncurkan di pasar lewat kanal digital ini. Nah, yang kedua, ekosistem bisnis dalam 10 tahun terakhir ini kan berkembang sangat pesat, Pak. Iya. Ya, ekosistem bisnis di Indonesia ini berkembang sangat pesat, didukung oleh berkembangnya sistem maklun, ya kan. Kalau zaman dulu mungkin di era saya memulai bisnis bahkan sebelumnya itu
untuk membuat produk, untuk membuat factory atau pabrik gitu ya, untuk bisa memproduksi kalaupun bisa memproduksi nggak bisa jualan. Iya. Kalaupun bisa jualan, sulit cari produk, produknya, gitu loh. Nah, karena pabrik-pabrik belum terbiasa waktu itu untuk menerima pesanan yang sifatnya maklun. Kalaupun mampu menerima pesanan itu dalam skala besar, gitu. Karena ya kultur waktu itu atau kebiasaan waktu itu, apalagi kalau inventor ya, maksudnya penemu-penemu produk baru gitu kan, itu ya maunya dijual sendiri, gitu kan, didistribusikan sendiri, gitu kan. Effortnya tentu besar sekali, modalnya juga nggak kecil, gitu. Jadi pengennya menguasai hulu hilir gitu, zaman itu, gitu. Nah, tapi dengan perkembangan ekosistem bisnis yang didukung oleh fasilitas digital ini, informasi itu mudah diakses, lalu persaingan semakin ketat, akhirnya memaksa kerjasama bisnis itu semakin terbuka. Factory atau manufacture itu semakin terbuka untuk menerima pesanan-pesanan dalam MAQ yang nggak harus gede, besar, gitu. Nah, saya kira ini juga ada sedikit banyak pengaruh ekosistem bisnis di Cina. Ya, kalau saya masih ingat ya 10 tahun yang lalu ketika awal-awal era digital itu, era sosial media marketing itu semua orang menjual produk kulaan dari marketplace satu dijual ke marketplace yang lain, atau kulaan dari pasar offline dijual ke online. Nah, lalu berkembang, punya modal dan punya keberanian pergi sendiri ke Cina, impor lalu dijual secara masif di Indonesia lewat digital marketing gitu. Nah, begitu masifnya perkembangan itu. Nah, memang sayangnya Pak, produk-produk baru bermunculan, tapi seperti jamur di musim hujan gitu. Bermunculan banyak tapi nggak lama. Gitu. Nah, ini kelihatannya Mas. Kalau merujuk dengan data-data tadi Mas Wicak men-spill terkait dengan era digital ya, sehingga memberikan peluang bagi siapa saja juga untuk terlibat dalam penjualan lewat online. Memang dari data yang dimiliki ya di digital di Indonesia ini kan pertumbuhannya juga memang cukup signifikan Mas. Perputaran omsetnya aja di tahun 2024 bisa 1.430 triliun. 1.430 triliun. Luar biasa ya. Nah, itu ya bagian dari anak-anak muda sekarang yang memang bergerak di digital itu kan. Nah, harapan kita sebenarnya ini Mas, ya, kalau kita ini generasi yang lebih tua itu kan. Enggak tua, lebih matang. Berpengalaman lah. Berpengalaman. Harapannya kan menyaksikan tadi lebih yang dulu. disampaikan Mas Wicak tidak hanya sekedar jamur di musim penghujan, tapi harapannya kan sustain itu. Kalau dibandingkan dengan seluruh GDP itu 1.400 triliun sebenarnya itu masih kurang dari 8%. Ya, tapi angka itu cukup signifikan. Oh, cukup signifikan, sangat signifikan Mas. Karena sebelumnya enggak sampai menyentuh itu. Ini lebih dari 5% itu dahsyat sebenarnya. Dan rata-rata kan pelakunya anak muda gitu. Orang-orang baru. Ini yang sebenarnya luar biasa. Nah, tapi begini, saya kira yang disampaikan Mas Wicak, harapan kita tadi lah ya, tidak hanya sekedar kayak jamur di musim penghujan, tapi harapannya bisa sustain gitu kan. Nah, itu gimana ini Mas? Perlu kita juga kasih satu pemahaman secara utuh. Nah, kalau itu dikaitkan dengan fundamental produk, karena Mas Wicak ini udah hampir 24 tahun itu dalam melakukan membuat produk-produk yang bisa sustain. Nah, ini saya kira teman-teman kita itu juga perlu dikasih sharing aja pengalaman. Sharing
Nah, akhirnya kalau fundamental produknya itu oke, saya kira juga harapannya bisa sustain terhadap penjualan gitu. Jadi tidak hanya kita bicara tentang fundamental keuangan, nah sekarang kita masuk di fundamental produk. Ya. Oke. Gimana ini, Mas? Baik, Pak Yurif. Kebetulan saya, alhamdulillah ya, bukan kebetulan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya ini ditakdir mengalami beberapa fase perkembangan ekosistem bisnis ya. Mulai dari era offline, ya, terus saya juga berkesempatan untuk mengikuti perkembangan di awal-awal digital marketing di tahun 2000-an sampai tahun 2010 itu perkembangan digital marketing dengan website dan email marketing gitu ya. Terus era sosial media, lalu sekarang era marketplace atau soscom ya. Era soscom. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti dan terlibat atau memanfaatkan fasilitas itu, Pak. Baik, Pak Yurif. Jadi pada dasarnya teorinya itu sama saja sama Pak Yurif dalam mendevelop sebuah produk yang berhasil diluncurkan ke pasar lalu bisa mengorbit lah bahasanya gitu. Bagaimana bisa mengorbit gitu. Kalau istilah sekarang merilis ya, dan bisa mengorbit. Mengorbit. Ya, di era-era yang saya sebutkan tadi, yang saya alami perkembangan didukung oleh perkembangan teknologi digital, itu memberikan kesempatan semua orang untuk bisa secara pribadi maupun institusi perusahaan itu bisa menjual apapun itu, karena teknologi digital informasi ini kan bisa diakses individu, setiap orang, bahkan di era sosial media. Lewat HP ini bisa diakses di kamar-kamar pribadi. Ya. Apalagi memasuki era sosial media. Jadi artinya semua orang itu bisa merealisasikan ide-idenya. Gitu. Bahkan ide-ide yang fake sekalipun. Ide-ide produk yang fake sekalipun. Nah, ya tentu ekses negatifnya akhirnya banyak tipu daya kan. Produk-produk yang sifatnya tidak sungguh-sungguh memberikan manfaat pada market atau pembeli. Atau konsumen. Baik, jadi memang saat ini, mungkin sekarang ini rekan-rekan yang mungkin sudah berhasil meluncurkan berbagai macam produk, meskipun dikasih merek gitu. Nah, nanti pada sesi yang lain kita bisa membicarakan apa sih bedanya merek sama brand itu. Iya. Merek, brand, dan nama. Iya. Merek sama brand itu terminologi agak beda, Pak. Iya. Oke, baik, itu kita nggak membicarakan itu dulu lah. Nah, berhasil meluncurkan produk maupun brand ke pasar dan segera diminati oleh market lewat kanal digital itu. Meskipun yang namanya euforia, teknologi baru, informasi baru, maka sifatnya relatif impulsif. Impulsif sehingga ya seperti jamur tadi, begitu rilis ke pasar, habis itu hilang. Nah, saya mendengar banyak rekan-rekan yang berteori bahwa ini ada produk cycle-nya, gitu ada kan. produk saturated. Ini sudah saturated. Saturated, gitu kan. Ya kalau maksudnya saturated itu sudah nggak laku lagi, itu ya iya. Iya. Tapi sejak awal ketika ada teori tentang produk saturated gitu, saya sampaikan sebenarnya produk nggak ada saturated kalau benar. Nah itu loh sebenarnya, Mas. Yang diperlukan oleh teman-teman, gimana caranya new development produk yang benar, biar tidak saturated itu loh. Walaupun mungkin ada di kalangan teman-teman kita yang di bisnis online itu memang sengaja kadang-kala menciptakan produk yang saturated. Nah ini memanfaatkan momentum, memanfaatkan isu gitu ya. Habis itu ya enggak apa-apa, nanti bikin lagi gitu.
Karena yang penting sudah taking profit. Iya, karena gini juga Mas. Sekarang kan maklon gampang gitu loh. Iya. Beda dengan dulu mungkin kan. Ya sekarang 500 pieces saja bisa kok. Jangankan 500 Pak, 100 pieces saja bisa. Karena mudah dan murah. Iya. Ya, sekarang fasilitas-fasilitas misalnya label, packaging itu juga. Saya masih ingat Pak, kalau waktu saya pesan packaging khusus misalnya gitu, produk ini ada minimal ordernya, minimal 10.000 pieces ininya, botolnya. Botolnya, ya. Gitu. Kalau Terus, sekarang? Sekarang ya karena banyaknya produk yang menggunakan bahan atau model kemasan yang serupa, jadi kita bisa beli dalam jumlah yang nggak harus banyak, gitu, nggak harus banyak. Dengan harga ya relatif sebenarnya. Karena ya persaingannya cukup ketat, otomatis harga kan relatif, nek bahasa pasarnya kompetitif. Harganya kompetitif. Kalau bahasa pasarnya itu cengli, Pak. Cengli, ya. Cengli gitu. Ya nggak harus minimal order yang terlalu besar. Jadi memang sekarang itu yang saya sebut dengan ekosistem bisnis di Indonesia ini sudah berkembang, semakin support terhadap pertumbuhan bisnis di Indonesia. Saling support, baik manufacture, terus marketing, principal, dan ya alhamdulillah juga Mas. Ternyata untuk mendapatkan izin di BPOM maupun HAKI itu juga sekarang relatif. Berarti nggak susah ya? Nggak susah karena lewat online gitu kan. Nah itu juga mungkin mendorong produk-produk baru juga ya. Iya, khususnya yang terkait sama kosmetik, herbal, ya superfood itu. Nah, food and drug food and drug gitu. Iya. Oke, baik. Jadi kalau kita membicarakan bagaimana sih proses mendevelop sebuah produk supaya berhasil dirilis ke pasar dan masuk dalam orbit. Nah, dan bisa mengorbit dengan tenang gitu. Ya itu poinnya sebenarnya. Baik. Sebenarnya ini teorinya nggak jauh beda, sama saja, mau online mau offline ya sama. Tentu, jadi sedikit brainstorming ya Pak Yurif. Dari sisi manufacturer atau dari sisi inventor, penemu atau formulator atau developer produk, dia kan belum tentu bisa meluncurkan ke pasar. Betul. Biasanya orang yang fokusnya di produksi itu enggak menguasai pasar. Ya kan, para peneliti, para produsen, peramu, manufacturing gitu. Itu memang dia untuk mengurus atau memfokuskan diri di bidang ini saja itu sesuatu yang challenging atau tantangannya nggak kecil. Nah, terus meluncurkan ke pasar dan membangun market itu satu hal yang nggak kalah rumit gitu kan. Iya. Nah, kalau mau menguasai dua-duanya waktunya nggak cukup. Belum nanti yang mendistribusikan itu juga beda lagi ya. Betul. Nah, seringkali para manufacturer atau para product developer ini fokusnya itu apa yang saya bisa. Sehingga saya bisanya bikin something, misalnya saya bisanya bikin chat gitu ya. Saya bisanya bikin chat, ya sudah saya bikin aja chat. Saya masih ingat itu Pak Yurif, saya dulu itu karena saya bisanya bikin chat ya kan, dan belajar untuk bikin itu kan nggak mudah gitu. Akhirnya setiap ada orang minta produk chat ya saya langsung bikinin, misalnya custom minta pelitur, saya bikin pelitur. Lagi rame pelitur, saya bikin pelitur. Nanti, wah ini kalau keren ya, kalau saya bisa bikin cat mobil ya pakai water base gitu, cat mobil pakai air gitu. Ya tahun-tahun 2000-an saya sudah bikin Pak. Saya bikin cat mobil pakai air, cat mobil water base. Ya. Terus mencoba meluncurkan ke pasar, ya, dan nggak berhasil. Lalu ada permintaan lagi. Ini dari sisi manufacturing, dari sisi product developer. Ada yang minta gitu. Mungkin dari obrolan atau dari permintaan-permintaan yang kecil sedikit-sedikit itu dengan keterbatasan network yang ada gitu. Wah, kayaknya kalau bikin misalnya kita jalan-jalan,
harga cat lukis, saya waktu itu jalan-jalan, harga cat lukis itu mahal loh. Mahal ya. Gitu. Barangnya kecil lah yang mahal. Kalau saya bikin, misalnya di pasaran itu harganya katakanlah 1 juta satu set itu Pak, misalnya yang kecil itu. Yeah. Barangkali mungkin kalau yang kemasan besar setengah kilo itu sudah 1 juta bahkan lebih gitu Pak. Padahal saya sebagai formulator atau sebagai product developer, ini kalau saya bikin paling habisnya cuma 200.000, 200.000 cukup ini. Yeah. Wah, marginnya gede. Gimana kenapa aku nggak bikin? Akhirnya saya bikin Pak. Saya bikin, saya tawarkan ke para pelukis. Belum tentu mau kan? Iya, iya. Ya kan, udah susah-susah bikin, belum tentu mau. Ya kan? Lalu ada tantangan lagi rame. Bikin cat tangki, kebetulan saya punya kenalan gitu, orang Pertamina. Tangki Pertamina yang merah putih itu sekarang itu kan butuh cat ini Pak. Wah, betul. Saya bikin cat untuk tangki minyak waterbase Pak. Minyak tanah, bensin dan sebagainya itu kan ada bengkel untuk produksi itu, untuk finishing. Lalu ada pengrajin kapal di galangan-galangan kapal itu. Saya bikin cat kapal. Bayangkan Pak, modalnya nggak kecil untuk riset, untuk nyoba-nyoba dan sebagainya itu. Nah, itu nggak berhasil menguasai pasar. Kalaupun berhasil, mau bikin ini kan butuh modal. Produksi developing aja butuh modal. Produksi butuh modal, distribusikan, meluncurkan ke pasaran butuh modal, belum lagi mendistribusikan. Meluncurnya aja butuh modal. Iya kan? Akhirnya, nah ini kendala-kendala di orang-orang di manufacturing ya. Orang-orang product developer. Product developer, oke. Mulai dari riset sampai ke manufacturing. Ini kendalanya. Nah, lalu dengan fasilitas tadi digital marketing, orang-orang dari sisi marketing, orang-orang yang bidangnya memang marketing, itu tahu peluangnya, tapi nggak ketemu sama yang product development ya. Product developernya, gitu. Nah, oleh karena itu di tahun-tahun begitu era digital ini, begitu mudahnya kita meluncurkan produk ke pasar, diterima oleh pasar, tapi kenapa nggak bertahan lama? Itu kan pertanyaan dasarnya. Nah, di sisi marketing tadi, ini ada peluang nih, ada isu, ada kebutuhan pasar. Lalu nyari siapa produk developernya? Di mana saya bisa dapat produk yang bisa memenuhi kebutuhan pasar ini? Ya, akhirnya bikinnya juga asal-asalan aja. Produk yang di develop itu asal bisa memenuhi isu pasar aja. Gitu. Sehingga ini yang kemudian salah satu faktor kenapa nggak sustain. Karena orang mencoba impulsif ya toh. Habis itu mencoba nggak ada manfaatnya lalu meninggalkannya. Nah, lalu kalau kita urai begini, roadmap-nya harusnya gimana kan gitu kan? Iya, betul. Gitu. Roadmap-nya harusnya supaya bisa ketemu dan termanage dengan baik kan gitu, kira-kira begitu. Nah, memang langkah pertama adalah untuk bisa meluncurkan atau membangun sebuah produk, meluncurkan produk di pasar itu perlu trigger pertama adalah riset pasar dulu. Sebenarnya kalau teman-teman ya Mas, yang saya tangkep dari teman-teman digital marketing atau bisnis online, itu rata-rata memang kebutuhan pasar biasanya yang dia pikirkan, baru terus mencari produk yang menjadi kebutuhan pasar. Ya memang itu yang benar. Dari sejak zaman dulu sebelum era digital pun begitu. Jadi sebuah perusahaan mau meluncurkan sebuah produk yang menjadi kebutuhan pasar, yang ditangkap nih, ini ada problem, ada kebutuhan, ada isu di pasar, ada isu di masyarakat. Itu riset dilakukan oleh sebuah perusahaan ini, meskipun dengan offline ya Pak, zaman itu ya, menggunakan jasa surveyor, perusahaan-perusahaan survei pasar, perilaku pasarnya gimana, kebutuhan pasar, model kemasannya bagaimana, konten yang dibutuhkan
isu apa yang kebutuhan, ada keinginan, gitu. Kebutuhannya apa, yang diinginkan oleh pasar seperti apa, gitu. Itu di riset sedemikian rupa. Baru dia akan mendevelop produknya, gitu. Berarti tetap urutannya itu kebutuhan pasar ya? Kebutuhan pasar dulu, market demand dulu. Artinya kalau bahasa sekarang isu pasarnya dulu. Isu pasarnya apa? Isu pasarnya dulu, cari isunya dulu. Apakah misalnya gini, kalau musim penghujan maka masyarakat, market ini membutuhkan jas hujan. Kebutuhannya jas hujan, gitu. Atau kebutuhannya bepergian tidak basah. Ya, misalnya payung, jas hujan. Apakah payung. perlu payung ataukah perlu jas hujan? Ya. Oke, kita sebutlah, disimpulkan jas hujan. Lalu model jas hujan seperti apa yang diinginkan oleh pasar? Kebutuhannya sama, jas hujan. Tapi bentuknya yang beda-beda. Nah, itu keinginannya beda-beda. Nah, ini perlu riset pasar. Isunya apa? Isunya apa dengan produk existing sekarang? Dengan bentuk model jas hujan sekarang yang saat ini ada itu, isunya apa? Gitu. Masalahnya di mana? Apa yang membuat mereka nggak nyaman? Terus keinginan pasar seperti apa? Nah, ini riset isu pasar. Lalu baru sang produk, si market developer ini ketemu sama produk developer. Aku mau produk yang seperti ini. Gitu. Nah, fenomena yang terjadi di 10 tahun terakhir ini dengan era sosial media, marketing, lalu soskom, ini kan kecepatan perubahan isu dan kecepatan persaingan pasar, gitu. Itu kan terlalu tinggi, Pak. Sehingga misalnya apalagi ada momen-momen COVID kayak kemarin, orang butuh membutuhkan sesuatu atau sesuatu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Gitu. Isunya apa? Isunya adalah kebutuhan terhadap meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu orang butuh anti COVID lah, obat anti COVID atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu dengan serta-merta aja memanfaatkan momentum ini, mendevelop mendevelop produk itu jadi sekenanya. Yang penting nggak kehilangan momentum. Nah, kadang-kadang isunya juga produknya juga asal-asalan. Tanpa riset. Iya. Gitu, agar produk ini betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar itu ya. Sehingga pada dasarnya, Pak, barang apapun itu dalam konteks marketingnya, riset pasar ini, barang apapun itu kalau kita mau definisikan sebagai apa, itu tergantung si marketing. Misalnya contoh nih, air putih nih. Air putih. Kalau ini kita definisikan sebagai produk anti jin, ya toh, produk air ru'yah misalnya, air ru'yah pengusir jin gitu. Yang isinya juga air putih gitu. Ya, podo karo. Karena ada isu pasarnya adalah sekarang banyak orang kesurupan misalnya gitu kan. Ini kan isu pasar. Iya. Isunya ada banyak orang kesurupan, maka kita perlu meluncurkan dengan cepat nih produk pengusir jin. Gitu. Wah, ketemu air putih, udah air putih suwuk, kita bisa luncurkan. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar-benar bermanfaat apa enggak? Iya. Atau benar-benar berfungsi apa enggak? Dalam rangka meluncurkan ke pasar, itu bisa. Asal definisinya, bikin kontennya bagus, meyakinkan, membuat orang itu impulsif membeli, bikin konten viral, dan lain sebagainya, pasar langsung nangkep. Merespon dan langsung membeli. Gitu. Pertanyaannya, begitu dia beli, konsumen itu membeli, dikonsumsi, ternyata nggak bekerja dengan baik. Nah, inilah yang membuat nanti saturated, gitu loh. Nah, langkah pertama tentu riset pasar. Riset pasar. Apa sih kebutuhan dan apa sih keinginan pasar? Nah, itu yang
mungkin kalau di kita ramu jadinya namanya isu pasar. Isu pasar. Oke. Langkah berikutnya adalah isu pasar ini kita respon dengan riset produk yang benar. Yang memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginan dulu. Ya. Keinginan pasar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Belum tentu produk yang diinginkan pasar itu belum tentu apa yang dibutuhkan. Iya, iya. Diinginkan tapi belum tentu yang dibutuhkan. Belum tentu yang dibutuhkan. Contoh misalnya, ketika misalnya kita satu ruangan ini batuk nih, kebutuhannya kan tenggorokan lega. Gitu. Lalu kita minum air putih, lega sih. Tapi itu belum tentu yang dibutuhkan. Dibutuhkan obat batuk. Iya, iya. Gitu loh. Sehingga keinginan itu membuat orang itu membeli, tapi kebutuhan membuat orang itu beli terus. Beli terus, ya. Nah, ini yang namanya fundamental product. Oke. Produknya itu apa sampai enggak bisa membangun kebutuhan pasar. Jadi kalau kita itu membeli belum tentu butuh. Membeli belum tentu butuh. Iya, toh. Membeli itu triggernya keinginan, Pak. Karena keinginan. Iya, keinginan kan bisa di-trigger lewat iklan, lewat konten-konten yang membuat orang penasaran, ya. Hanya mencoba. Ya, misalnya kita dapat konten nih, langsung clickbait, langsung oke lah, beli kayaknya menarik nih. Begitu sampai di rumah kita, kadang-kadang belum tentu kita buka nih, Pak. Iya. Hanya keinginan ya. Iya. Nah, jadi tahapannya kalau misalnya kita itu ada produk tapi belum tentu butuh, karena ada keinginan dibeli. Tahapannya itu kita riset pasar dulu. Apa sih landasan kebutuhannya? Oke. Basic kebutuhannya apa sih sebenarnya? Itu poin pertama. Lalu apa sih yang diinginkan oleh pasar? Yang kedua, yang diinginkan pasar. Ya, kebutuhan dan keinginan pasar. Isu pasarnya apa? Lalu di-develop lah produk untuk memenuhi keduanya. Ya, ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, itu dipenuhi dulu. Iya. Supaya bisa sustain. Kalau kebutuhan tapi tidak ada keinginan, ya enggak beli juga ya, Mas? Nggak beli. Ya contoh misalnya gini. Semua orang butuh baju dong, Pak. Iya kan? Ya. Kita ini sama-sama butuh baju. Tapi kenapa Pak Yure pakai baju model yang saat ini Pak Yure pakai? Saya pakai model gini. Ini kan beda keinginan aja. Kebutuhannya sama. Kebutuhan sama baju. Sama-sama baju. Keinginan aja model yang berbeda. Iya, sehingga apa? Untuk bisa dibeli oleh pasar atau dikonsumsi oleh pasar, itu harus memenuhi keinginan pasar. Gitu. Tapi kalau keinginan saja yang dipenuhi, nggak berhasil membangun kebutuhan, maka disitulah nanti ada market itu saturated. Hanya produk impulsif ya istilahnya. Ya. Contoh nih yang kita tarik ke belakang sejarahnya, Pak. Ya. Tentu dulu ini di lagunya Didi Kempot apa siapa itu, waktu zaman belum ada sabun itu. Siapa itu? Ya. Pokoknya dulu Pak Sofi Sudirman. Dulu mungkin belum ada sabun. Iya. Ya kan? Mungkin kita pernah dengar ada ustadz di mana? Di Papua yang mempopulerkan sabun. Fadlan Gamarata itu ya. Ya. Ustadz Fadlan ya. Masyarakat di pedalaman yang belum mengenal sabun, dia belum membutuhkan sabun, Pak. Iya. Mungkin kita nenek moyang kita juga belum membutuhkan sabun, Pak. Dulu kan, waktu mandi itu. Iya. Belum membutuhkan sabun. Wong, saya masih ingat kecil aja kita jarang membutuhkan sabun, pakai batu digosok itu. Ya. Nah, tahun 70-an. Oke. Ya kan. Nah, terus satu perusahaan mengenalkan sabun, atau gini yang paling dekat ini Aqua. Ya. Nah, Aqua ya. Dulu kita nggak punya kebutuhan untuk minum air kemasan. Iya. Kita minum air dari sumur direbus gitu. Minimal direbus. Direbus udah cukup dikendi atau apa. Iya. Jadi waktu awal-awal peluncuran produk air dalam kemasan Aqua itu, orang semua ketawa. Iya. Ini apa? Gitu. Ini apa? Masa air kok dijual mahal, lebih mahal dari bensin? Dari gitu. bensin, iya. Diketawain kan? Iya. Nah, tapi si Aqua ini berhasil meluncurkan itu karena membangun keinginan dulu. Keinginan atas gengsi. Iya.
gitu. Kayak mungkin awalnya keinginan atas gengsi, keinginan menyajikan air minum yang dalam kemasan kan satu hal yang baru. Ya. Hal-hal baru itu diinginkan oleh orang-orang yang kelas menengah ke atas tuh. Betul. Kelas menengah tapi B1 biasanya. B atau B1 bukan yang kelas A. Gitu. Nah, ini berhasil membangun keinginan dia. Itu. Karena dikonsumsi oleh kelas tertentu, maka kelas bawahnya itu pengen juga. Nah, iya. Akhirnya meskipun ya sama aja mau minum air dalam kemasan atau air sumur kan sama aja ya. Gitu. Tetapi diberikanlah konten-konten ini lebih seger, ini lebih higienis, lebih ini dan lain sebagainya, lebih macam-macam itu. Akhirnya apa? Masyarakat atau konsumen itu teredukasi, terdidik, terbiasakan. So sekarang ini kenapa ini masih, kalau ini berhenti pada keinginan saja, itu jadi impulsif, saturated. Ya. Tetapi kalau ketika ini terus menerus menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan ya beli terus. Andai kata Aqua itu sudah tutup, banyak merek yang lain yang gantiin. Iya. Karena sudah jadi kebutuhan, gitu. Nah sama saja ketika saya develop produk water base itu Pak, cat water base itu, saya juga diketawain Pak. Masa ada cat pakai air apa nggak luntur? Berapa lama keringnya dan lain sebagainya. Terus menerus kita edukasi pasar. Akhirnya menjadi produk yang diinginkan. Iya. Buktinya diinginkan apa? Laku. Gitu. Tapi kita develop terus menerus. Setiap apa yang menjadi isu pasar kita develop. Tapi dengan riset yang benar, yang memberikan manfaat lebih murah, lebih bagus, gitu, lebih praktis, lebih cepat. Nah ini butuhnya R&D yang terus-menerus mendevelop produk memenuhi isu pasar, tapi nggak keluar dari core-nya, gitu. Nah koreksi saya buat rekan-rekan yang selama ini meluncurkan produk, misalnya produk anti batuk, habis itu sudah nggak laku lagi. Terus habis itu, wah ini diabetes lagi rame nih, pindah lagi isunya. Diabetes isunya apa? Isunya apa? Obat kuat. Obat kuat gitu kan. Habis obat kuat pindah lagi produknya. Nah ini yang akhirnya seolah-olah produk ini ada saturatednya karena nggak berhasil membangun kebutuhan. Gitu. Meskipun sudah berhasil meluncurkan produk dan terjual cukup banyak. Jadi gini Mas, mungkin kalau tak kasih frame itu ya, bahwasannya untuk menciptakan produk development memang diawali dari isu pasar. Tapi untuk sustain harus pertama kali itu biar dibeli itu harus berdasarkan keinginan. Tapi untuk produk ini terus bisa sustain itu harus sesuai dengan kebutuhan. Menciptakan kebutuhan. Atau memenuhi kebutuhan. Gitu. Ada landasan kebutuhannya apa? Nah, gitu. Ini menarik ini. Kadangkala kita dalam menciptakan produk untuk menuju ke sana itu gimana itu Mas? Ya tentu akan melibatkan produk developer. Nah produk developer itu kita akan mulai dengan R&D, research development, gitu kan. R&D harus paham betul isu pasar tadi, itu dipahami oleh R&D. Kebutuhannya apa, keinginannya apa, sehingga R&D si produk developer ini benar-benar menciptakan produk yang memberikan manfaat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tadi, gitu. Oke Mas. Artinya kan, artinya nanti kan memberikan manfaat. Kalau misalnya Mas, dari semua riset yang dilakukan ternyata ya kita menuju ke sana. Ada lagi enggak agar produk itu sustain, tidak sebagaimana di awal tadi Mas Wicak nyampaikan kayak jamur di musim penghujan, setelah produk itu dibeli karena ada keinginan, tapi ternyata juga karena dibutuhkan. Masih ada lagi enggak itu Mas untuk biar tetap sustain? Contoh misalnya ya kalau kita melihat ya obat nyamuk sekarang masih yang ngejual obat nyamuk itu kan, obat nyamuk bakar lagi gitu. Terus ada lagi misalnya puyer itu kan, puyer berapa ya? 38 itu kan.
Remason. Iya. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak ngerti. Contoh tadi ya Pak, Iya. studi kasusnya kayak obat nyamuk. Mungkin kita kecil kita menggunakan Biasa. obat nyamuk bakar, Iya. ya kan, cap King Kong gitu ya. Yang kita kenal ya, mungkin yang waktu Iya. itu menjadi top brand ya. Iya. Nah, obat nyamuk bakar. Lalu ada perusahaan yang mengembangkan obat nyamuk yang lebih efektif. Ya, cair, Nah, Baygon gitu. ada isunya Pak. Tentu, obat nyamuk bakar sudah lama digunakan. Nah ini ikut-ikutan ini. Ya, misalnya obat nyamuk bakar. Generasi awal kebutuhannya apa sih? Mengusir nyamuk kan? Mengusir nyamuk, iya. Mengusir nyamuk. Lalu diciptakanlah obat nyamuk bakar. Nah, muncullah isu baru. Iya. Obat nyamuk bakar bikin batuk. Bikin batuk, iya. Ya kan? Bikin batuk karena harus asapnya itu Asapnya, terus menerus iya. kan? Terus menerus sepanjang malam gitu, bikin batuk. Nah, ini isu pasar. Iya. Maka diluncurkan atau riset pasarnya, product development itu kan dapat isu pasarnya nih, Iya, bikin iya. batuk nih. Nah, dari marketing dibawalah ke product developer. Product development, ya. Nah, gimana caranya supaya bisa menciptakan obat nyamuk atau obat pengusir nyamuk yang tidak harus dibakar? Muncullah obat semprot, Semprot. gitu. Baygon meluncurkan Baygon, ya. obat semprot. Mungkin sejarahnya bukan yang mengawali bukan Baygon tuh. Ya. Yang lain tapi kita nggak tahu. Tapi yang populer kan Yang Baygon yang kita Baygon, kenal. iya, iya. Baygon gitu. Nah, lalu ternyata Baygon ini ada isu pasar lagi. Iya. Bikin alergi misalnya gitu. Tidak ramah lingkungan. Tidak gitu. ramah lingkungan gitu. Iya. Lalu diciptakanlah produk yang lebih ramah lingkungan. Iya. Dan begitu terus. Nah, ini product developer bekerja. Nah, apa benang merahnya? Kenapa kok tapi sampai sekarang kan obat nyamuk bakar masih butuh. Masih ada. Masih ada. Dan cukup gede katanya itu. Iya, obat nyamuk bakar, Baygon itu masih penjualan masih besar. Iya. Nah, obat nyamuk bakar ini ternyata masih tetap dibutuhkan. Iya. Karena bisa menciptakan kebutuhan tadi. Dibutuhkan di mana? Di kebun-kebun. Kebun sawit. Ya nggak di dalam ruangan. Iya. Karena yang semprot tadi hanya efektif di Di ruangan. ruangan. Kalau di luar ya tidak efektif. Ya kan? Iya, iya. Nah, orang-orang yang bekerja di kebun-kebun tetap harus menggunakan obat nyamuk bakar. Bakar, iya. Ya, begitu. Lalu diciptakan tuh lotion anti nyamuk. Iya. Nah, untuk menyelesaikan masalah isu pasar tadi. Iya. Nah, di sinilah peran R&D itu. Research and Development. Terus menerus. Gitu. Terus menerus untuk merespon isu pasarnya. Iya, iya. Gitu. Nah, ketika andai kata Pak, ketika kebutuhan akan misalnya di dunia ini anggap aja di dunia ini sudah nggak ada nyamuk gitu, kan berarti kebutuhan pengusir nyamuk udah nggak ada dong. Iya, iya, iya. Maka seluruh obat nyamuk pasti nggak dibutuhkan Tidak lagi, dibutuhkan lagi. pasti saturated. Masalahnya di dunia itu nyamuknya tidak pernah habis-habis juga. Nah, artinya apa? Ya. Selama ketika satu produk itu berhasil diluncurkan dan dia bisa menciptakan kebutuhan, gitu, atau kebutuhannya masih ada, atau bisa memenuhi kebutuhannya masih ada dan bisa memenuhi kebutuhan, maka selama itulah produk ini akan eksis. Iya, 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 iya. Misalnya tadi Puyer 38 itu kan obat sakit kepala Pak. Iya. Selama manusia masih punya kepala yang sakit, ya dibutuhkan. Meskipun belum tentu benar-benar bisa menyelesaikan masalah kepala. Iya, iya. Tetapi mungkin orang punya experience, begitu minum obat itu, setidaknya sementara sakit kepalanya hilang. Betul. Nah, artinya dia ada apa namanya? Ada manfaat. Ada manfaat. Iya. Ada apa namanya? Pengalaman yang memberi manfaat. Iya, iya. Itu membuat produk itu tetap akan sistem. Itu. Jadi development terus menerus merespon namanya produk Pak. Kan nggak akan pernah diciptakan itu sempurna. Iya, iya. Selalu akan ada kekurangan. Nah, disinilah peranan R&D. R&D produk ya berarti ya. R&D produk. Untuk melakukan. Jadi ada dua R&D nih Pak. Iya. R&D market. Oke. Sama R&D produk. Nah, ini ada kolaborasinya. Gitu. Oke. Nah, situasi ekosistem sekarang, kalau dulu ini hulu hilir di satu payung, Pak. Payung, satu perusahaan. Satu perusahaan. Sekarang ekosistemnya itu sudah sangat supported. Iya. Gitu. Ada perusahaan yang memang memfokuskan riset doang. Riset doang. Oke. Riset produk doang. Ada perusahaan yang memfokuskan produksi doang, manufacture doang.
ada perusahaan yang riset market tok, ada perusahaan pemasarannya sendiri, gitu. Nah kita atau teman-teman pebisnis itu mau mengambil posisi di mana? Karena sekarang gini dengan digital market, dengan fasilitas online ini, digital ini, arus informasi global ya. Ini kan sangat cepat terbuka gitu, dan semua orang bisa mempromosikan kemampuannya masing-masing. Kita bisa dengan mudah menemukan orang yang tepat untuk meriset itu. Yang jadi masalah kan begini, produk yang diluncurkan itu tidak melalui riset yang benar. Baik riset market maupun riset. Kalau berhasil meluncurkan ke pasar, pasti sudah melakukan riset pasar. Pasar ya. Nah, berhasil meluncurkan ke pasar dan bisa diterima oleh pasar, dibeli oleh pasar, pasti melalui riset pasar atau riset isu kalau teman-teman sekarang menyebutnya. Dapat nih isu pasarnya. Iya. Nah, tapi karena momentum mungkin ya, dengan sembrono mendevelop produk tertentu yang tidak benar-benar memberi manfaat. Ya, akhirnya akan saturated. Saat itu satu. Walaupun tetap dibeli ya, Mas? Dibeli karena ingin beli. Karena ingin beli. Nah, itu yang namanya produk impulsif. Gitu. Jadi produk impulsif itu hanya dibidik oleh market yang ingin beli. Iya. Bukan membutuhkan. Iya. Nah, jadi kalau pengen sustain, itu ya harus dilanjutkan, market itu butuh terhadap produk yang... Ya, kemungkinan gini, kan ada dua, Pak. Ada kebutuhan yang existing kebutuhan nih. Ada landasan kebutuhannya, Mas. Market ini memang butuh. Iya. Gitu. Ada yang tidak butuh, tapi hanya ingin. Ini kan tren biasanya. Iya. Sebenarnya nggak butuh amat gitu. Tapi ingin aja karena apa? Lagi tren. Karena berarti ada yang ngedevelop trennya kan? Iya. Gitu. Trennya hilang, produknya hilang. Gitu kan? Pasarnya hilang. Karena memang tidak berdasarkan kebutuhan, hanya berdasarkan keinginan ya. Iya. Tetapi journey-nya bisa juga begini, Pak. Keinginan bisa dibangun. Oke. Keinginan bisa dibangun. Artinya kita bisa membangun tren. Tren yang diinginkan. Gitu. Keinginan bisa dibangun. Seperti Aqua ini. Iya. Seperti Waterbase saya punya produk itu. Iya. Itu. Keinginan bisa dibangun. Tentu dengan reason-reason tertentu. Itulah yang membuat kita bisa meluncurkan produk ke pasar. Iya. Jadi meskipun nggak ada keinginannya itu bisa dibangun. Dengan iklan yang masif, setiap hari dikasih informasi dan sebagainya. Lama-lama ya akhirnya ingin juga kan FOMO kan? Iya. Gitu. Ini namanya marketing impulsif. Ini kok muncul terus di timeline-nya. Apa sih itu? Penasaran tuh, klik tuh. Oke. Apalagi sudah viral. Lalu setelah keinginan bisa dibangun, seharusnya journey berikutnya adalah menjadikan keinginan jadi kebutuhan. Seperti Aqua atau cat Waterbase saya itu. Sekarang hampir semua manufaktur cat itu atau prinsipal produk cat itu memproduksi Waterbase. Karena mereka sudah menangkap bahwa market ini sudah mulai menginginkan produk yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan. Meskipun certified atau tidak, atau terbukti, terkonfirmasi atau tidak, itu persoalan nanti ya. Nanti, karena isu pasarnya adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Overclaim aja. Klaim aja, oke, produk ini ramah lingkungan. Meskipun formalinya cukup tinggi, logam beratnya cukup tinggi, formalinya tinggi, terus bahan-bahan beracunnya masih tinggi, nggak masalah untuk merespon pasar. Nah, nanti muncullah lembaga yang mengedukasi pasar, konfirmasi. Nah, bener enggak itu? Nah, bener enggak? Nah, setelah keinginan dibangun, kebutuhan itu bisa diciptakan juga, Pak. Ya, kebutuhan bisa diciptakan. Misalnya ini kan awalnya keinginan,
Lalu gitu. dia bisa membangun kebutuhan. Iya, lama-lama memang sekarang jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan, gitu. Dari berbagai macam value yang ditawarkan, Iya, gitu. Tapi value yang ditawarkan terbukti, itu kuncinya. Nah, itu kuncinya, Pak. Value yang ditawarkan harus terbukti. Iya. Kalau nggak terbukti, ya pasar kan dibodohin kan nggak lama, Pak. Misalnya nih, kenapa kok mau air minum dalam kemasan? Karena kita mobilnya semakin tinggi. Kemana-mana bawa air. Iya. Nah, masa mau pakai kendi terus kemana-mana kan nggak mungkin. Nah, akhirnya kita membutuhkan air dalam kemasan itu supaya bisa dibawa kemana-mana. Iya. Nah, lalu kemudian karena ini sudah jadi kebiasaan, jadi habit gitu, jadi habit. Meskipun nggak kemana-mana, tetap minumnya air dalam kemasan gitu. Nah, ini kan kebutuhan itu bisa diciptakan lewat kebiasaan. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah kebutuhan, tapi sekali lagi kuncinya adalah value yang ditawarkan itu harus benar-benar bisa terkonfirmasi. Oke. Nah, berarti ada poin lagi, Mas. Biar produk itu sustain, di samping tadi sesuai dengan riset market, keinginan market, kebutuhan market. Nah, tadi yang terakhir itu value yang ditawarkan itu harus terbukti ya. Nah, gimana caranya agar itu bisa terbukti? Melalui riset produk yang benar. Iya, berarti kembali lagi kalau kita ingin mendevelop produk ya risetnya harus benar. Riset produk yang benar, ya, yang bisa memenuhi apa yang dijanjikan, gitu loh, ya kan? Iya. Nah, apa yang dijanjikan itu harus benar-benar dibuktikan oleh customer atau konsumen. Nah, ketika konsumen itu mendapatkan apa yang dijanjikan, lama-lama akan jadi kebiasaan. Iya. Dan nah, kebiasaan menciptakan kebutuhan. Ya. Gitu. Termasuk brand, Pak. Kadang-kadang itu dikaitkan sama brand. Sehingga apa? Misalnya contoh ya, kita kenal air minum itu dulu sebelum banyaknya merek sekarang. Itu Aqua. Air minum dalam kemasan ya Aqua. Ya Aqua. Jadi yang namanya air minum dalam kemasan botol itu dulu dikenal Aqua. Sampai sekarang pun minum apa? Aqua, meskipun mereknya Ades atau apalah, Amanah. Amanah gitu kan. Nah, itu. Nah, contoh nyinggung Amanah, Pak. Contoh. Masih ingat nggak kita itu dulu nggak pernah kenal itu air pH tinggi. Iya. Iya kan? Iya. Lalu keinginannya bisa dibangun. Ada isu pasar, isunya diciptakan. Isu terkait dengan pH ya. Isu tentang pH. Isu tentang air yang bagus itu pH-nya tinggi karena tubuh kita asam. Iya. Nah, isunya diciptakan. Akhirnya membangun keinginan. Akhirnya orang pengen beli yang pH tinggi. Walaupun itu terbukti atau enggak ya terhadap tubuh. Terhadap tubuh kan konfirmasi nanti. Tapi begitu orang itu mengkonsumsi, satu orang membuat testimoni, akhirnya viral testimoni, dia mendapatkan value yang apa yang dia ditawarkan oleh produk itu, akhirnya orang punya kebiasaan. Orang-orang tertentu hanya mengkonsumsi air pH tinggi. Iya. Nah, biasanya developer brand yang meluncurkan new product seperti itu, isu-isu baru seperti itu, ini akan dikaitkan dengan brandnya. Nah, sehingga misalnya sabun tadi, gitu kan, atau obat nyamuk itu kingkong, obat bakar kingkong. Padahal kingkong juga ada yang semprot mungkin, gitu loh. Berarti Mas, kelihatannya nanti ada perbincangan terkait dengan brand, merek, dan produk kan. Tapi kan sudah di-spill oleh Mas Wicak gitu kan. Nah, kelihatannya kan tidak mungkin juga karena kita bicara tentang product development agar produk ini sustain. Tapi saya kira dari aspek produk ya, Pak. Ya, dari aspek produk itu sudah disampaikan Mas Wicak ya. Sustain dari aspek produk. Ya, belum sustain dari aspek brand. Aspek brand dan pasar. Market. Tapi ini tadi sudah diceritakan terkait dengan aspek produk. Ya, ada satu lagi Pak, mungkin yang kelewatan. Jadi selain tadi roadmap-nya mendevelop produk, ya dari pasar ke manufacture, ya kan.
Nah, di level dari pasar ke R&D, ke developer, gitu kan, terus ke manufacturer. Banyak kasus saya nggak bisa menyebutkan case-case-nya, tapi saya kira bisa dibayangkan atau banyak kasus tuh Pak, bisnis yang produknya perusahaan yang meluncurkan ke pasar sudah berhasil membangun kebutuhan, terus manufakturnya sudah juga jalan gitu, tapi bisa berhenti itu Pak. Berhenti operasionalnya? Berhenti atau produknya itu saturated atau hilang gitu. Oke. Kenapa? Karena jaringan supply chain-nya putus. Misalnya sumber daya bahan bakunya nggak ada. Musiman. Oke. Ya. Ini kan sering kali terjadi, Pak. Ya, itu. Ya kan? Produk barangnya shorted atau terbatas. Karena gitu. bahan bakunya terbatas. Begitu ini sudah diluncurkan besar-besaran, sudah terbentuk kebutuhan pasarnya, demand marketnya sudah terbentuk, keinginan pasarnya sudah terbentuk, ternyata kapasitas produksinya dan keberlangsungan produksinya itu terputus. Nah, jadi untuk bisa sustain produk itu bisa sustain berada di pasar dengan long term, ini juga harus dipikirkan. Selain tadi risetnya produknya memberi manfaat, maka berikutnya faktor yang lain yang perlu diperhatikan adalah supply chains. Berarti, tapi itu kan Mas, berbeda dari sisi roadmap-nya kan. Kalau tadi kan roadmap-nya roadmap ke market. Yeah. Kalau ini roadmap-nya kebutuhan untuk memproduksi, untuk produksi. Iya. Nah, ini kan konteksnya produk ini gimana caranya sustain. Berarti ada dua jalur ibaratnya kan. Yang pertama jalur ke market itu nanti ujungnya itu kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa terbukti. Tapi kalau misalnya enggak ada supply chain-nya, itu ya. Jadi langkahnya begini Pak Yurif, mungkin biar lebih mudah dipahami framingnya itu biar lebih. Langkahnya itu yang pertama riset market dulu, riset market. Lalu di-develop-lah produk yang bisa memenuhi isu pasar, isu pasar tadi. Isu pasar ini kombinasi antara keinginan dan kebutuhan. Jadi teman-teman yang riset pasar atau riset isu pasar itu pahami keinginan pasar ini apakah ada ada basis kebutuhannya enggak? Kalau nggak ada belum ada basis kebutuhannya, maka rencanakanlah untuk mendevelop kebutuhan itu sampai menjadi kebutuhan. Menciptakan kebutuhan juga ya. Menciptakan kebutuhan. Karena direkayasa. Nah, semua itu bisa direkayasa. Tapi kuncinya di sini. Kuncinya adalah produk yang ditawarkan harus sesuai dengan produk yang diluncurkan, yang dipasarkan itu harus sesuai dengan janji klaim atau value yang ditawarkan. Manfaatnya itu sesuai. Itu yang pertama. Nah, lalu kalau sudah berhasil itu, pastikan keberlangsungannya. Keberlangsungan produk. Keberlangsungan produknya. Gitu. Jadi tadi keberlangsungan pasar, itu berkaitan dengan kebutuhan. Betul. Keberlangsungan produk ini berkaitan dengan supply chain. Gitu. Karena dua-duanya ini kan penting Mas. Iya. Salah satu putus kan nggak bisa berhenti. Gitu. Saturated. Iya. Ini penting ini sama teman-teman, terutama para penggiat bisnis online itu Mas. Jadi tidak hanya sekedar memperhatikan ujungnya nanti adalah kebutuhan, semuanya kan profit Mas. Kebutuhan biar nanti produknya tetap sustain. Tapi kalau supply chain-nya itu susah, ya nanti tutup juga gitu kan. Betul. Nah, langkah berikutnya Pak setelah supply chain pastikan. Jadi dalam kerangka membuat plan produk atau business development itu, tadi kita pikirkan pasar, kita pikirkan supply chain-nya, ini akan berlangsung terus ketersediaannya atau tidak gitu kan. Nah, keberlangsungannya itu kemudian setelah ini selesai, kemudian R&D. Manajemen R&D yang terus-menerus merespon pasar
seperti yang saya contohkan tadi, yang tadinya itu R&D juga bagian dari untuk faktor ke sustainability bisnis. Oke. R&D-nya tadi misalnya. Apakah itu mutlak, Mas? Mutlak, Pak. Karena gini, kita kan manusia, Pak. Ya. Ketika kita menciptakan produk atau menciptakan produk, itu kan nggak mungkin sempurna. Ya. Itu satu. Mesti ada kekurangannya dong. R&D yang nanti dipakai agar produk itu sustain, itu kayak apa, Mas? Oke. R&D-nya. R&D itu ada 3 fungsi pokok, tugas pokok. Fungsi job desk-nya itu ada 3 hal. Satu, harus bisa tugasnya adalah mengatasi problem solving, membuat solve the problem. R&D yang harus bisa menyelesaikan masalah. Sekali lagi, produk yang apapun itu, kalau produk itu bikinan manusia itu mesti ada kekurangannya. Pasti, ya. Itu satu hal. Produknya ada kekurangannya, Pak, satu hal. Yang kedua, pasar itu seleranya berubah-ubah, Pak. Ya. Jadi kalau tetap kekeh terhadap hasil di awal risetnya itu nggak dikembangkan, berhenti itu, bisa jadi ketika selera pasar itu berubah. Ya, itu ada contohnya itu, Mas. Contohnya kalau HP itu kan dulu Sony Ericsson, kemudian BlackBerry, atau sebelum BlackBerry itu Nokia. Ya. Para business developer yang advance, Pak. Bahkan step-step ini sudah didesain dari awal, Pak. Misalnya gini, kita meluncurkan sebuah aplikasi. Versi beta dulu diluncurkan ke pasar. Jadi itu urutan ya. Iya. Sebenarnya dia sudah melakukan riset yang sampai ke teknologi yang versi yang 10 misalnya. Versi yang 10. Tapi diluncurkan versi beta dulu. Versi 1. Biarkan ada masalah dulu. Ketika ada masalah, diluncurkan lagi versi berikutnya. Yang kedua, terus menerus ya. Nah, ini untuk menjamin keberlangsungan. Biar pasar nggak cepat jenuh. Ya kayak sebenarnya nggak jauh berbeda dengan mobil juga ya. Jadi tadi fungsi R&D itu begitu di situ. Ya. Satu, problem solving. Satu. Kenapa ada problem? Karena produknya pasti ada problem. Kenapa ada problem? Karena pasar pasti ada problem. Ada perubahan, ya. Ada perubahan selera, gitu. Perubahan kebutuhan, gitu. Itu satu. Terus. Yang kedua, problem solving, saya lupa. Development, improvement. Improvement. Ya. Melakukan perbaikan terus-menerus dari seri 1, seri 2, seri 3 tadi. Improvement perbaikan terus-menerus. Melakukan perbaikan ini harus sesuai dengan ritme pasar, Pak. Sesuai dengan kebutuhan pasar, demand pasar. Sesuai dengan isu pasarnya. Gitu. Improvement. Produk yang sama, versi yang sama, tapi diimprove. Jadi versi berikutnya. Improvement. Jenisnya sama. Nah, di sini banyak yang salah, Pak. Kadang-kadang ketika satu produk diluncurkan, ini putus, nggak diimprove. Ini terus produknya. Nah, satu itu. Terus ketika dia melakukan improvement, seolah-olah ini meluncurkan produk baru. Iya. Bukan perbaikan dari versi sebelumnya. Gitu. Improvement ini tidak menciptakan produk baru. Dia hanya menyempurnakan ibaratnya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan isu pasar. Isu pasar, Itu kedua. Yang ketiga apa? Development produk baru. Misalnya tadi obat nyamuk. Yang tadinya pasarnya diluncurkanlah obat nyamuk bakar. Ada isu pasar nih. Isu pasarnya bikin batuk. Misalnya gitu. Nah, terus R&D market meriset perilaku pasar. Pasar menginginkan semprot misalnya gitu. Nah, atau yang sekali aplikasi itu habis itu nggak ada baunya lagi. Gitu. Nah, lalu ini development produk baru. Nah, ini kan berbeda sekali, Pak. Obat nyamuk bakar sama obatnya semprot itu kan berbeda banget. Mungkin walaupun mereknya podo misalnya. Meskipun mereknya sama. Kan ada obat nyamuk baygon bakar ada,
kemudian semprot ada, Iya. terus terakhir lagi oles gitu. Oles kan. gitu ya. Ini kan baru lagi. Iya, walaupun mereknya sama ya. Ini berbeda dengan fungsi yang kedua tadi, yang improvement. Ya, ya, Jadi yang namanya improvement, kalau obat nyamuk bakar, mungkin yang tadinya bakar baunya itu sengak ya, gitu kan, terus jadi wangi. jadi wangi. Itu namanya improvement. Iya, iya. Produknya sama, Terusnya sama, ya. tapi diperbaiki. Nah, terus Atau yang, bikin varian-varian macam-macam. ya, yang kedua R&D. Development. Sebelumnya R&D Problem solving. Oh iya, iya. Terus improvement. Terus new product ya atau new product atau development ya, baru. ya. Nah, terus menerus di develop. Oke. Nah itu. Iya. Jadi ada supply chain, ada. Nah ini kekuatan fundamental produk. Iya. Ya ini hal yang menarik ini sebenarnya ini. Ternyata juga udah 1 jam lebih. Tapi ini agar produk itu sustain ternyata tidak sederhana. Ada 3 poin kalau tadi yang saya tangkap, Mas. Pertama itu adalah gimana caranya produk ini jalurnya adalah kebutuhan market. Keinginan kemudian, dulu. Ya, maksudnya gini. Ini ke arah market itu mulai dari riset market, keinginan market, kebutuhan market, dan nanti ada produk value yang memang terbukti gitu loh kan. Nah, yang kedua nanti ada jalur supply chain. Nah, kalau ini sudah dibikin di jalur market tapi supply chain-nya kurang ya mandek. Putus juga. Ternyata masih ada satu lagi. R&D. R&D. Nah, jadi ada 3 yang harus disiapkan ya. Direncanakan, dibangun sejak awal. Dipikirkan sejak awal. Ya. Jadi kalau ini ya teman-teman pembisnis Nusantara ya, sahabat bisnis Nusantara ini ya, kalau membuat produk 3 hal ini harus diperhatikan. Ya, nah, teman-teman pelaku bisnis atau pebisnis di seluruh Nusantara yang sekarang sudah menjalankan bisnisnya, lalu menghadapi persoalan, kenapa produkku sudah nggak laku lagi, atau turun gitu omsetnya, mungkin bisa dianalisa itu dari 3 faktor yang tadi. Ya. Ini yang mana ini? Mana faktor yang mengganjal, atau tahapannya saya di mana nih? Gitu. Maka mana yang harus saya siapkan? Gitu. Kalau sebelumnya itu mungkin by accident, asal luncurkan pasar dan ternyata diterima, nah ini harus diperbaiki. Bener nggak ini memberi manfaat? Itu satu. User experience-nya gimana? UX-nya gimana? Iya. Jadi jangan sampai berhenti setelah mendapatkan uang banyak. Harus ada perbaikan-perbaikan. Masalahnya ada seringkali begini, Pak Yuri. Begitu berhasil meluncurkan satu produk, habis itu terjadi distraction pasar misalnya, market distraction gitu. Lalu tadi tidak melakukan perbaikan, tapi segera meluncurkan produk baru. Jadi semacam hit and run. Berarti belum tuntas dalam memandang bahwasannya kenapa ini turun, belum tuntas, ya paling enak menciptakan produk baru. Padahal sebenarnya juga berat juga itu. Iya, momentumnya belum tentu dapat. Iya. Gitu. Momentumnya, isunya ada, tapi momentumnya belum tentu dapat. Iya. Oke. Ini saya kira mulai ada gambaran yang lebih konkret, Mas, gamblang gitu kan. Nah, kadang-kala kelemahan teman-teman, terutama yang bisnis online dan karena mudah dalam meluncurkan produk itu ya paling enak produk baru. Ini karena sudah saturated itu kan. Padahal nggak ngerti penyebabnya apa. Di teman-teman yang juga dulu ya kan ada momen lagi rame impor-impor itu Pak ya. Nah, hunting produk terus gitu. Impor dari Cina, hunting produk baru, hit and run, cari model baru. Ya itu juga bisa menghasilkan sih. Cuman kalau untuk keberlangsungan ini ya masih kurang lah. Dipertanyakan itu keberlangsungannya. Ya jadinya hit and run tadi. Oke, Mas, saya kira hari ini sudah cukup banyak lah pelajaran yang didapatkan ya terkait dengan gimana itu caranya. Sejauh yang mungkin ada banyak kekurangan ya barangkali ya. Ya boleh jadi kalau teman-teman mau nambah ya komen-komen di bawah gitu kan. Bisa jadi referensi rekan yang baru gitu kan. Nah, saya kira yang disampaikan Mas Ficak ini sangat
relate ya dengan teman-teman yang selama ini memang sebenarnya ada sebagian yang ingin mendapatkan produk itu sustain gitu kan. Nah ini loh caranya tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Saya kira begitu Mas. Baik Pak Yurif, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah ini mudah-mudahan manfaat. Kami persilahkan kawan-kawan untuk bisa mendengar atau misalnya punya ide, punya masukan, bisa menambahi ya, atau mengoreksi barangkali. Iya, misalnya ada tambahan-tambahan, tidak ada masalah gitu kan. Bisa juga nanti subscribe gitu kan, like dan komen itu juga nanti akan terus bisa kita saling memberikan pengetahuan. Nah, saya kira begitu ya Mas ya. Oke Pak Yurif, cukup. Terima kasih. Ya, ternyata 1 jam lebih ini membuat tidak hanya sekedar lelah ini, tapi lapar juga. Saya kira terima kasih Mas. Baik Mas Yurif. Ya.